Udah siap? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi hingga siang ini kami menerima kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sekaligus beliau juga kangen atas gedung ini, gedung MPR. Karena 5 tahun di sini. 5 tahun. Terima kasih Pak Amin atas waktunya kami. Kalau menurut istilah Pak Bas ini kita sedang merasakan déjà vu. Jadi suatu sejarah yang berulang. Ya. Jadi pertama kami sudah menyampaikan banyak hal dan meminta masukan juga dalam banyak hal untuk perbaikan bangsa ini ke depan. Mudah-mudahan setelah Pak Darto, Ketua MPR sebelumnya, lalu Pak Amin, nanti akan ada kita kunjungan Ketua MPR yang Zulkifli Hasan dan Kak Zulkifli Hasan. Nah, yang menarik dari Pak Amin adalah bahwa Pak Amin merasakan hal yang sama dengan apa yang kami rasakan, dengan apa yang dirasakan oleh banyak rakyat Indonesia atas sistem politik dan sistem demokrasi kita hari ini. Demokrasi yang harusnya demokrasi is king, tapi sudah berubah menjadi demokrasi cash is king. Ya. Ini yang kita menjadi perhatian kita semua, dan beliau menegaskan, walaupun beliau telah meletakkan perubahan atas Undang-Undang Dasar, mulai dari amandemen pertama hingga keempat, beliau tidak keberatan untuk Undang-Undang Dasar ini disempurnakan kembali untuk mengembalikan cita-cita para pendiri bangsa, mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Itu pengantar dari saya. Pak Amin, silakan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalau dulu MPR yang saya jadi ketuanya itu melakukan amandemen 4 tahapan, itu memang insya Allah sudah sesuai dengan konteks kepentingan waktu itu. Ya. Jadi zaman itu bergerak, ya, kita hidup dalam sebuah sejarah, bukan mitos. Kalau mitos itu mandek, ya. Sejarah itu terus berjalan pantare, ya, pantare. Kemudian ada perubahan kuantitatif tapi juga kualitatif, ya. Bangsa besar ini tentu juga kena hukum sejarah itu, ya. Nah, jadi kalau kami dulu itu melakukan 4 kali tahapan amandemen, itu ya alhamdulillah sesuai waktu itu. Tapi itu lebih satu generasi yang lalu, tentu sudah berubah. Nah, sekarang Pak Bambang Susatyo dan semua ini, Pak Ahmad Basarah dan lain-lain lah, ya, Pak Fadil Muhammad, semuanya lah, ya. Ini sekarang akan membawa terus, ya. Jadi kalau di Amerika itu, saya pernah di sana, ya, itu adanya anak-anak, it's a great country, pass it on, tomorrow's children have to carry on, it's a great country, pass it on, dan seterusnya lah. Ini negeri besar, kata anak-anak Amerika itu, mari kita lanjutkan ke depan, karena tomorrow's children, anak-anak masa datang itulah yang jadi orang dewasa, terus membawa ke depan terus, ya, harus sejarah untuk kebesaran negaranya. Saya kira saya kan outgoing generation, ya. Saya tinggal nunggu waktu kapan malaikat memanggil saya. Ini masih ada insya Allah beberapa, walaupun mungkin juga lebih cepat, ada juga bisa, ya. belum tentu juga, ya. Tapi secara lahiriah kan seperti itu, ya. Jadi saya tadi menyampaikan jangan pernah pesimis. Ini negeri yang diberkati dari langit, yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, ya. Jadi yang penting adalah bahwa di dalam perut bumi kita ini, apakah di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, itu oleh Allah itu untuk kita lebih dulu, ya.
Jadi itu sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebesar kemakmuran konglomerat dan orang-orang gawat itu, ya. Nah, jadi ini penting sekali, ya. Jadi saya menyampaikan kalau mau dikasihkan diberi amandemen, silahkan, ya, sesuai kebutuhan zaman, ya. Kemudian kalau ada kata-kata presiden atau bangsa Indonesia asli mau dikembalikan lagi, mengapa tidak, ya, supaya nanti tidak terjadi ada manusia di warga negara ya punya paspor RI tapi juga punya paspor asing, kemudian nyelonong, ya, dengan kekuatan uang besarnya itu bisa jadi presiden, ya. Nah, terakhir, ya, jadi begini. Jadi mengapa dulu saya sebagai ketua MPR itu melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, ya, dan wakil presiden, itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf, ya. Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, ya, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih, mana mungkin, perlu puluhan, mungkin ratusan triliun, ternyata mungkin. Nah itu loh, ya, memang itu luar biasa kita ini, ya. Nah, jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak, ya. MPR kan orangnya kan berpikir, ya, punya pertimbangan, ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya loh, ya, di Amerika itu ada namanya demokrasi jadi dolarokrasi, ya. Kalau kita itu demokrasi jadi rupiahtokrasi, dan rupiah brengsek semua kemudian, ya. Jadi itu sajalah, ya. Mudah-mudahan kita doakan semua MPR sekarang ini bisa menaikkan tugasnya dan jadi lembaga tertinggi lagi, ya. Karena kalau tidak itu nanti MPR memang kurang berbobot, ya. Jadi intinya Pak Amin ingin demokrasi is king, tidak lagi cash is king, begitu Pak Amin? Ya. Jadi waktu saya jadi ketua MPR itu, presiden-presiden itu kemudian kalau bangun pagi, wah di atas saya masih ada ketua MPR. Nah, sekarang kan nggak digubris, ya. Enggak. Kalau dari Pak Amin itu dari kapan sih Pak tepatnya, atau mana yang kasus paling digarisbawahi, entah putusan MA atau jadi gini, MK? jadi maaf, ya. Jadi semua mengatakan ada backsliding demokrasi, blunder, ya. Bahkan ada mengatakan race to the bottom, ya. Gara-gara demokrasi yang rusak ini, semua lantas perlombaan untuk masuk ke jurang yang paling dalam, ya. Nah, saya nyebut nama, ini memang sosok seseorang yang nampaknya tidak mengerti demokrasi, ya. Semua diambil alih, ya. 94% DPR juga agak keenakan diambil alih, ya. Mungkin juga salah beliau-beliau juga, ya. Nggak tahu, ya. Kemudian lembaga-lembaga tinggi juga dijinakkan, dioptasi, ya. Lantas semua nyanggih-nyanggih saja. Sekarang seperti ini keadaannya, ya. Untuk ingat, ya, merusak itu lebih mudah, ya. Untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu, saya lupa namanya, itu sudah merusak demokrasi ini, ya. Nah, jadi saya pikir sudah waktunya goodbye sir, please go back to your asal usul, ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan Indonesia. Mudah-mudahan ada harapan. Udah gitu aja. Assalamualaikum.